Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nasu usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur, dan Allah golongan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Karena bagaimanapun kita hanya sebagai makhluk yang Allah ciptakan, yang punya kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala, dan takdir itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW membahas tentang takdir, beliau bersabda bahwasanya ketika roh manusia ditiupkan dalam kandungan 3 sampai 4 bulan, di situ Allah sudah catat semua. Bagaimana nanti hidupnya, am syaqiyun am sa'idun, apakah termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia, sudah dicatatkan di situ. Bagaimana meninggalnya, bagaimana neraka atau surganya, sudah semua. Sehingga akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu buat apa kita sholat? Buat apa kita zakat? Buat apa kita ibadah kalau memang sudah ditentukan kita itu neraka? Sebaliknya juga, buat apa kita ibadah rajin-rajin kalau sudah Allah tentukan kita masuk surga? Padahal ya kita nggak tahu takdirnya kayak apa. Akhirnya Rasulullah menjelaskan dengan firman Allah yang lain dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu jawaban Rasulullah, fa amma man a'ta wattaqa, maka siapapun orangnya yang memberi, bersedekah, wattaqa, dan bertakwa, fasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan akan adanya hari akhirat, akan adanya kebenaran dan kebaikan, fasanuyassirul yusra, maka Allah mudahkan dia dalam meraih kemudahan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian berarti ikhtiar kita untuk tetap taat, untuk tetap ibadah, tunduk terhadap peraturan Allah, sholat disuruh sholat, disuruh puasa, tidak maksiat, maka itu adalah bukti bahwasanya kita a'ta wattaqa. Kita mau berinfak, bersedekah, dan bertakwa. Kemudian wasaddaqa bil husna, dan membenarkan akan janji Allah, maka itulah upaya kita agar Allah mudahkan kita termasuk daripada ahli surga. Allahumma amin. Termasuk dari orang-orang yang husnul khatimah. Karena sudah janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia. Jadi termasuk min alamati bahwasanya kita adalah min ahlil jannah. Adapun sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang pelit dan merasa cukup nggak beramal lagi, nggak ibadah lagi, udah gitu pelit, fakadzdzaba bil husna, dan mendustakan akan adanya kemudahan, akan adanya
hari akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia ke jalan yang penuh dengan kesusahan di hari akhirat. Maka orang-orang yang ingkar, orang-orang yang enggan berislam, Islam tapi nggak mau tunduk sama Allah, Islam tapi nggak mau sholat, Islam tapi wayangnya puasa nggak puasa, kecuali ada uzur syar'i itu ya. Ada uzur syar'i yang membolehkan dia tidak puasa dan dia mengganti pada hari yang lain, itu sudah di luar konteks. Tapi yang jahada, yang nggak mau puasa, padahal nggak ngapa-ngapain, nggak mau sholat, maka termasuk daripada golongan wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassirul usra, maka akan kami mudahkan jalan kesusahan baginya. Ya. Maka pada hakikatnya kita hidup di dunianya, yang dibutuhkan cuma dua. Menjalani hidup ini cuma dua. Sabar dan syukur. Bersyukur kita mendapatkan anugerah dari Allah, dilahirkan sebagai orang-orang yang muslim, yang mukmin kepada Allah. Kemudian bersabar atas ujian-ujian yang kita hadapi dalam hidup ini, yang sedang kita kaji. Sabar terus sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu dan tetap mengabdi kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu keyakinan. Apa itu? Keyakinan yang datang itu adalah ulama yang lain menafsirkan sebagai kematian, sampai kematian menjemput kita. Sabar. Di tengah-tengah akhir zaman ini orang sudah tidak peduli lagi dengan keadaan agamanya. Bisa jadi pagi dia sholat subuh, zuhur dia enggak, maghrib lewat, padahal luar biasa. Janji Allah tuh banyak sekali bagi hamba-hambanya yang mau melaksanakannya. Maka kita introspeksi diri sejauh mana ikhtiar kita supaya tetap Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang golongan min ashabil yamin. Golongan yang mudah-mudahan usaha kita ini menjadi asbab sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Kita masih membahas sabar. Yang pertama adalah sabar terhadap maksiat. Sabar yang kedua adalah sabar terhadap sesuatu yang menimpa kita, yang kita tidak sukai. Yang pertama datangnya dari Allah, baik berupa sakit, musibah, dan yang lainnya. Yang kedua adalah sesuatu yang menimpa yang kita tidak sukai, yang datangnya dari makhluk Allah. Bukti sabarnya adalah dengan tidak marah kepada orang tersebut yang berbuat zalim kepada kita, dan tidak senang apabila orang tersebut mendapatkan keburukan. Itu termasuk sabar yang kita memiliki sabar seperti itu, sehingga sabar yang seperti itu melahirkan, menumbuhkan dalam diri kita akhlak yang terpuji. Dicaci tidak marah, dipuji tidak terbang, dihina nggak balas hina lagi. Maka termasuk daripada sabar terhadap sesuatu yang kita tidak sukai, yang datangnya dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menumbuhkan akhlak yang terpuji. Sementara akhlak yang terpuji adalah sesuai sabda Nabi, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga adalah husnul khuluqi, akhlak yang terpuji.
Wa amma sabru 'anis syahawat wa hiya kullu ma tamilu an-nafs ilaihi minal mubahatid dunyawiyah wa yahsulu kamalu sabri anha bi kafin nafsi batinan 'anit tafkiri fiha wal maili ilaiha. Sabar yang keempat adalah sabar terhadap hawa nafsu, terhadap syahwat. Maksudnya bagaimana? Karena semua orang yang hidup di dunia Allah berikan dalam dirinya adalah syahwat, keinginan. Kalau syahwat sudah konotasinya negatif, memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Ada sabar yang keempat, yaitu sabar terhadap syahwat kita sendiri. Wahya kullu ma tamilu an-nafsu ilaihi minal mubahatid dunyawiyah, adalah segala sesuatu yang jiwa kita cenderung kepadanya dari hal-hal yang dibolehkan dari urusan dunia. Pengen punya motor, itu boleh. Pengen punya mobil, pengen makan yang enak, kemudian pengen minum minuman yang enak, itu hal-hal yang dibolehkan termasuk dalam urusan dunia. Tapi kita harus punya sifat sabar. Jangan terus-terusan memenuhi keinginan syahwat tadi. Sampai kapan? Karena kecenderungan syahwat itu selalu ingin dipenuhi, sehingga kalau akhirnya terus kita penuhi, akan jatuhlah pada kita pada ketindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Maka di sini sabar yang keempat, sabar bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita, bagaimana mengendalikan syahwat kita. Karena orang kalau sudah dikuasai syahwatnya, hilang sudah akalnya. Akalnya ada, tetapi berupaya bagaimana dipikirkan supaya memenuhi syahwatnya, bukan mengendalikan syahwatnya. Ketika sudah dikuasai, sudah pikirannya bagaimana supaya syahwat saya terpenuhi. Maka dibuatlah peraturan-peraturan, dibuatlah undang-undang yang untuk menyenangkan syahwatnya. Maka naudzubillah min dzalik. Karena kalau sudah dikuasai syahwat, sudah faman ala hawahu faqad naja. Siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, faqad naja, sungguh dia telah selamat. Wa yahsulu kamalu sabri anha bikafin nafsi batinan anit tafakkuri fiha wal maili ilaiha, dan sabar terhadap hawa nafsu ini, terhadap syahwat ini akan sempurna apabila kita bikafin nafsi, batinan secara batin, apabila kita sanggup mengendalikan nafsu kita, anit tafakkuri fiha, untuk berpikir tentang syahwat tadi, wal maili ilaiha, dan cenderung kepadanya. Jadi sabar dalam bentuk terhadap syahwat ini akan muncul dengan sempurna apabila kita sudah menghindari berpikir tentang syahwat ini. Sudah nggak punya pikiran lagi tentang memenuhi syahwat kita. Karena kalau kita turuti ya sudah, kita tidak akan sampai, malah terus terjerumus. Sampai akhirnya seperti itulah, ya korupsi, ya buat undang-undang dan sebagainya. Karena syahwatnya selalu dituruti. Bahwasanya apa yang disabdakan Nabi SAW betul. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang
sudah diberikan satu gunung emas, niscaya dia ingin mendapatkan 2 gunung emas tersebut. Sudah dikasih 2 gunung emas, dia akan minta gunung emas yang ketiga dan seterusnya. Nabi sudah mengisyaratkan dengan begitu. Oh, berarti sabda Nabi betul. Orang itu kalau nafsunya besar, agamanya kurang, ya sudah. Kalau bahasa losarinya wal-wal kedua, duduk kadal diduntal semua. Dibolehkan hal-hal mubah itu, akan tetapi akan menjerumuskan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka akan terjerumus pada hal-hal yang Allah haramkan. Maka di sini akan lahir nanti dari sabar ini akan muncul namanya sifat zuhud. Zahiran bikafiha anitolabiha wa ta'riji 'alaiha. Dan secara lahir dengan tidak mengerjakannya, tidak berusaha memenuhinya. Wa ta'riji 'alaiha, dan berusaha menghindarinya. Maka dalam Al-Quran surat An-Nazi'at Allah terangkan, fa'amma man khafa maqarba rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'amma man khafa, maka siapa orang yang takut terhadap Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mengendalikan dirinya dari hawa nafsu, maka sungguhnya surgalah tempat kembalinya. Jadi barang siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka sudah, fainal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Maka ini para ulama sampai detail, walaupun boleh, tetapi untuk kita hindari. Kalau dalam bahasa usul fikihnya namanya ada syaddu dzara'i, mencegah kemudaratan yang akan terjadi, lebih baik ditinggalkan. Wa yab'atsu 'ala hadza sabri al-'ilmu fi talabi syahwat wa tanawwuriha min asy-syughli 'anillahi wa an ibadatihi wa min at-ta'arrudi lil wuqu'i fi syubhati wal muharramati. Dan hikmah daripada sabar yang ini, sabar tentang syahwat ini, adalah kita mengetahui bahwasanya berusaha untuk memenuhi syahwat tersebut, menurutinya, maka akan kita mendapatkan, akan menyibukkan kita, sehingga menjauhkan kita lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sibuk untuk menuruti hawa nafsu, sehingga akhirnya kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sibuk lagi terhadap Allah. Sibuknya malah memenuhi keinginan-keinginannya. Seperti katakanlah orang punya hobi, yang ada hobinya koleksi tas-tas mahal, ada sampai diburu sampai di mana itu. Malah biasanya kaum ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya perintilan-perintilan, mobil-mobil kecil dikoleksi, sampai dicari sampai akhirnya habis puluhan juta. Bagi orang yang normal mah deh, ngapain ngumpul begitu tuh? Apa faedahnya? Hanya menuruti hobi saja, keinginan saja. Ada lagi yang hobinya burung. Padahal dalam agama boleh, silahkan, namanya hobi silahkan, tapi jangan sampai kita diperbudak sama hobi kita tadi. Silahkan, akan tetapi jangan sampai menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa an ibadatihi, sehingga lupa untuk ibadah pada Allah. Wa min at-ta'arudi lil wuqu'i fi syubhat wal muharramat, sehingga menyebabkan kita jatuh pada hal-hal yang syubhat dan hal-hal yang Allah haramkan. Hal-hal yang syubhat itu hal-hal yang belum jelas halal haramnya. Dalam hadis Nabi, barang siapa yang takut terhadap yang syubhat, maka Allah akan jaga dirinya dan agamanya. Barang siapa yang suka dengan terhadap hal-hal yang syubhat, maka dia akan jatuh ke dalam hal-hal yang Allah haramkan. Wa min hayjani al-hirsi 'ala dunya wa hubbul baqa fiha. Dan akhirnya orang tersebut jatuh terhadap kecintaan terhadap dunia. Orang udah cinta sama dunia udah repot. Wa hubbul baqa fiha, dan senang untuk tinggal selama-lamanya di dunia. Kalau sudah begitu, dia takut mati. Orang sudah cinta dunia sudah repot. Wa tamattu'i bi syahwatiha, dan bersenang-senang dengan syahwatnya. Maka ini kesabaran yang harus kita miliki, sabar terhadap syahwat untuk tidak memenuhinya, karena akan menjerumuskan kita kepada cinta dunia. Qala Abu Sulaiman, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, tarku syahwatun wahidatun, tarku syahwatin wahidatin anfa'u lil qalbi min ibadati sanatin. Meninggalkan satu syahwat saja, anfa'u itu lebih bermanfaat lil qalbi untuk hati, min ibadati sanatin, ketimbang ibadah 1 tahun. Maksudnya adalah Abu Sulaiman, seorang ulama, mengatakan bahwasanya kita meninggalkan satu syahwat aja itu lebih bermanfaat untuk hati kita ketimbang kita ibadah 1 tahun. Artinya pahalanya luar biasa. Jangan sampai menuruti, karena ketika sudah menuruti syahwat ya sudah. Cenderung orang itu dikalahkan oleh syahwatnya. Waman admanu sabru 'ala syahwati aqramahullahu bi ikhraji hubbiha min qalbihi hatta yasira yaqulu kama qala ba'dul 'arifin. Barang siapa yang mampu memiliki kesabaran terhadap syahwatnya, aqramahullahu bi ikhraji hubbiha min qalbihi, maka Allah akan muliakan dia dengan dikeluarkan dalam hatinya rasa cinta terhadap dunia tadi. Hatta yasira yaqulu kama qala ba'dul 'arifin, sehingga dia menjadi orang sebagaimana sebagian orang ahli ma'rifah berkata, ashhi an ashha li atruka ma ashham fala ajidu ma ashha wabillahi taufiq. Saya ingin untuk mempunyai keinginan sehingga saya bisa meninggalkan semua keinginan. Fala ajidu ma ashha, sehingga akhirnya saya tidak menemukan apa yang saya inginkan. Maksudnya adalah sehingga orang tadi nggak punya keinginan untuk memenuhi keinginannya, sehingga orang tersebut tidak memiliki keinginan untuk memenuhi hawa nafsunya. Pengen ini, pengen itu, wajar, tapi harus melihat dan mempertimbangkan apa manfaatnya untuk agama, apa manfaatnya untuk dirinya.
Karena sesuatu yang kita butuhkan, bukan kita inginkan ya. Sesuatu yang kita butuhkan pasti Allah berikan. Bukan yang kita inginkan. Sesuatu yang kita butuhkan pasti Allah berikan. Orang ketika dia berdakwah, kemudian dia butuh kendaraan untuk dakwahnya tadi, pasti Allah berikan. Tapi ketika diberi keinginan, maka nggak Allah berikan. Karena Allah paling paham, paling mengerti apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Karena keinginan itu hanya menjadi siksaan bagi seorang hamba. Maka dari sini kita berusaha untuk tidak memiliki keinginan agar hidup kita bahagia. Orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya keinginan, yang ada kebutuhan saja. Kalau kita punya keinginan, repot, maka akan hancur. Karena keinginan termasuk daripada prajuritnya, bala tentaranya syahwat atau hawa nafsu. Dan itu yang menjadi tombaknya para setan. Ingin ini, ingin itu, terus. Sehingga dengan adanya keinginan, kalau tidak tercapai, syukurnya jadi hilang. Yang ada hanya kufur jadinya. Mengingkari nikmat Allah. Aduh, saya pengen ini. Kemudian diwiridin, pas sholawat entah apa. Nyatanya Allah nggak ngasih, bagaimana? Maka Gus Baha menjelaskan begitu. Lebih baik orang itu tidur nyenyak karena berniat untuk mensyukuri nikmat tidurnya dari Allah, ketimbang dia bangun tahajud supaya keinginannya dikabulkan. Sama saja orang tadi menuntut Allah. Menuntut Allah berarti mengatur Allah. Pokoknya Allah harus begini. Keinginan saya begini. Diwiridin, dizikirin, disalawatin. Kalau nggak dapat, akhirnya ngomongnya apa? Wah, percuma ya tahajud, percuma ya salawatan. Keinginan saya nggak dikabulkan, kan salah. Akhirnya dia menyalahkan tahajudnya, menyalahkan zikirnya. Padahal bukan itu yang disalahkan. Sama saja kita mengatur Allah. Kita berdoa hanya berharap pada Allah, mau dikabulkan apa enggak itu urusan Allah. Kewajiban kita sebagai hamba berdoa dan berikhtiar. Enggak dikabulkan ya sudah. Ya barangkali nanti kabulinya. Nanti di akhirat menjadi simpanan bagi kita. Karena kebanyakan terjebak di situ. Maka kurangi. Agar kita mudah bersyukur, kurangi daripada mempunyai keinginan. Agar tidak gampang dikendalikan oleh setan. Karena itu merupakan salah satu kunci masuknya setan untuk mengganggu kita. Akhirnya karena nggak dikabulkan keinginannya, nggak jadi tahajud lagi. Maka jadi orang yang qanit, orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan memburu bonus, tapi meninggalkan yang aslinya. Wabillahi taufik, dan taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik adalah kemudahan. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah niat untuk berbuat baik, sudah bagus. Tapi yang memberikan taufik hanya Allah. Sudah niat tapi nggak jadi. Berarti Allah nggak berikan taufik. Wa 'alaika bisyukri lillahi 'ala ma an'ama Allahu bihi 'alaika. Ma bika min ni'matin fi dhahirika wa batinika
wa dinika wa dunyaka illa wa hiya minallahi wa alaika, dan atasmu hendaknya kalian bisyukri lillahi, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ala ma an'ama Allahu bihi alaika, terhadap atas apa-apa yang Allah nikmati, Allah berikan nikmat bihi alaika, atas kamu, ma bika min ni'matin fi zahirika wa batinika wa dunyaka wa dinika wa dunyaka illa wa hiya min Allah. Tidak ada pun sesuatu nikmat dalam lahirnya kepada kamu atau batinnya, nikmat beragama, nikmat dari dunia, illa wa hiya min Allah, kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat satupun yang kamu rasakan fa min Allah, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Walillahi 'alaika minan ni'ami ma ta'jizu an 'addihi wa aqsahu fadlan 'anil qiyami bi syukrihi. Dan kepunyaan Allah lah, 'alaika, apa-apa yang di atas kamu, minan ni'ami, dari nikmat-nikmat itu, semuanya milik Allah. Ma ta'jizu an 'addihi, yang kamu tidak sanggup untuk menjumlah nikmat Allah tadi. Kita semua tidak sanggup untuk menjumlah nikmat Allah kayak apa besarnya. Waqsahu, dan tidak sanggup untuk menghitungnya. Fadlan 'anil qiyami bisyukri, apalagi kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah itu dengan sempurna. Kita semua tidak bisa bersyukur terhadap nikmat Allah dengan sebaik-baiknya syukur, gak bisa. Minimal cuma bisa ngucapin alhamdulillah. Tapi untuk melaksanakan syukur kepada Allah yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, kita nggak bisa. Untuk menjumlahnya nggak bisa, untuk ngitungnya nggak bisa, untuk melaksanakan syukur yang benar menurut pandangan Allah saja kita nggak bisa. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Wala annal faqiral maridha minal muwahhidina tafakkara fima lillahi alaihi minan ni'ami la syaghalahu ada'a syukrihi an makabidi sabri. Kalau sekiranya orang yang fakir, orang yang miskin kemudian dia sakit, minal muwahhidina, dari orang-orang yang muwahhidin, tafakkara fi ma lillahi alaihi minan ni'ami, dia berpikir, merenungi apa-apa yang milik Allah atasnya dari nikmat-nikmat itu, la asghalahu ada'u syukrihi an makabidati sabri, pasti dia akan menyibukkan dirinya untuk berusaha bersyukur sebaik-baik syukur, sehingga dia tidak memiliki pikiran lagi tentang sabar terhadap sakitnya. Maksudnya bagaimana? Orang yang fakir, yang miskin kemudian dia sakit, kalau dia memikirkan betapa nikmat Allah itu besar sekali kepadanya,
dan dia berusaha untuk menunaikan rasa syukurnya, sehingga menyibukkan diri untuk berpikir bagaimana bersyukur pada Allah sebaik-baik syukurnya, maka akan hilang dalam dirinya perasaan sabar terhadap sakitnya. Kalau dibandingkan sakitnya dengan nikmat Allah yang lain yang sehatnya berapa kali, maka dia nggak bisa berpikir sabar. Yang ada hanya bagaimana supaya bersyukur pada Allah. Saking pengen syukurnya kayak apa supaya diterima sama Allah. Kita hanya bisa minimal mengucapkan alhamdulillah. Kalau sakit yang mengucapkan innalillah. Dan pasrah gitu. Ya semuanya sudah pun dari Allah. Mau sakit, mau senang, mau sehat. Sehingga ya tadi, pikiran untuk sabar jadi hilang karena berusaha untuk menyibukkan diri. Bersyukur ternyata nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak ketimbang sakitnya. Bahkan kalau sakit sendiri juga kalau kita pikirkan, kita harusnya bersyukur lagi. Bukan malah bersabar, alhamdulillah saya dikasih sakit. Karena menyadari bahwa saya dengan dikasih sakit, Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Merontokkan dosa-dosa kita. Ada orang yang sakit lama di rumah sakit, sehingga akhirnya meninggal. Kalau dari kacamata kita yang paham bahwasanya sakitnya itu Allah berikan untuk merontokkan dosa-dosanya, sehingga lama, sehingga akhirnya meninggal, maka ketika meninggal sudah bersih lagi tanpa dosa. Karena hakikat orang sakit, Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Maka harusnya bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur saya kasih sakit. Allah lagi ngambil dosa-dosa saya. Akhirnya yang muncul apa lagi? Alhamdulillah dikasih sakit. Akhirnya untuk berpikir ngeluh itu nggak jadi. Yang ada akhirnya bersyukur lagi. Alhamdulillah Allah kasih saya sakit. Maksudnya begitu makalah ini tuh. Ada lagi orang yang sama Allah dikasih ujian terus sampai nangis-nangis. Tapi nangisnya nggak sama orang. Nangisnya sama Allah, harus sabar seperti Nabi Yakub. Allah lagi senang sama dia, lagi senang sekali. Sama kayak kita ngelihat anak kecil gemesin, dicubit sama kita, nangis anak kita. Padahal nyubit gemes bukan nyubit benci. Kalau kita ngelihat dari kacamata situ, maka luar biasa. Kitanya sabar. Bersyukur, barangkali ya inilah merupakan satu kifarat dosa bagi saya. Fa'alaika bibadlil istita'ati fi syukrika bika thumma bil i'tirafi bil ajzi 'anil qiyami bima yajibu 'alaika min syukrihi. Fa'alaika maka hendaknya kalian bibadlil istita'ah, hendaknya kalian berusaha menunaikan ketaatan fi syukri rabbika, dalam bersyukur terhadap Tuhanmu, thumma bil i'tirafi bil ajzi 'anil qiyami bima yajibu 'alaika min syukri. Kemudian kita mengetahui bahwasanya kita ini enggak sanggup, bil ajzi, enggak sanggup, 'anil qiyami bima yajibu 'alaika min syukri, tidak sanggup untuk melaksanakan kewajiban atas kita dari bersyukur kepada Allah SWT. Maksudnya untuk bersyukur secara sempurna sebagaimana Allah ridhoi, nggak bisa kita, nggak sanggup, karena semuanya la haula wala quwwata illa billah. Sehebat apapun kita ibadah, semuanya kersa Allah, semuanya ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau tidak Allah kasih kemampuan, kalau tidak Allah kasih taufik, nggak bisa kita menunaikannya dengan sempurna.
Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.